Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kalian semua yang masih stay di rumah, belajar di rumah ya, masih juga tetap semangat menerima pembelajaran online di minggu ketiga. Pada kali ini berjumpa lagi dengan saya Aulia Ulfa pada mata pelajaran PKWU Produk Kreatif Kewirausahaan untuk kelas 11 AP1 dan AP2. Pada minggu kemarin, kita mereview dulu ya. Pada minggu kemarin saya sudah membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha, dari pengertian wirausaha itu apa, dari bahasa apa, dan lain sebagainya. Sikap-sikap yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha itu bagaimana, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini saya masih membahas tentang materi tersebut, tapi berbeda tema ya. Pada kali ini saya akan membahas tentang motivasi berwirausaha ya. Motivasi berwirausaha dapat diartikan sebagai semangat terhadap sesuatu yang benar-benar diinginkan sehingga mampu bekerja lebih giat dengan mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan dan mencapai tujuan usaha secara optimal. Jadi yang namanya semangat itu diperoleh oleh diri kita sendiri ya, semangat dalam melakukan perubahan, apalagi ini dalam berwirausaha, mencoba membuka lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan tidak hanya untuk diri sendiri tapi kepada orang lain juga ya, memberi kesempatan tidak hanya kepada diri sendiri tapi memberi kesempatan kepada orang lain. Semangat, jadi kalau ada semangat kan kita jadi termotivasi ya, saya bisa kok melakukan hal tersebut, kenapa tidak ya kan. Jadi semangat itu harus menimbulkan sesuatu yang positif dari diri kita sendiri untuk mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki oleh kita ya. Jadi kalau melakukan usaha itu harus diniati, niatnya saya bisa kok ya, niat dalam diri hati ya, untuk melakukan sebuah perubahan. Motivasi menjadi wirausahawan itu terdiri dari 6 ya. 6 tersebut masing-masing nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, motivasi menjadi wirausahawan yang pertama adalah minat. Jadi yang namanya minat itu pilihan bidang usaha yang kita minati, yang kita tekuni ya. Yang diminati oleh kita itu apa ya. Jika Anda menentukan minat, maka segeralah asah kemampuan dan perbanyaklah bacaan serta keterampilan mengenai bidang usaha yang hendak kita tekuni. Jadi misalkan ya, minat saya itu di bidang jasa. Jadi jasa apa saja yang bisa nanti kita tekuni. Jadi buku-buku referensinya juga harus kita miliki. Jadi kita sebenarnya tidak hanya asal comot saja, tapi juga tahu pengetahuan tentang minat yang nantinya akan dipilih oleh kita dalam membuka suatu usaha. Yang kedua, peluang. Peluang ini berhubungan dengan kesempatan ya, mumpung kita bisa, mumpung kita punya ya. Yang ketiga ini berhubungan dengan relasi. Yang namanya relasi itu kan berhubungan dengan pertemanan ya. Pertemanan atau lingkungan pergaulan kita. Kalau kita mempunyai relasi yang luas, otomatis nanti kalau kita buka usaha akan lebih dikenal oleh masyarakat. Ini berhubungan dengan relasi. Yang keempat tidak kalah pentingnya yaitu modal. Modal ini berhubungan dengan keuangan. Seberapa banyak sih modal yang akan kita miliki. Jadi modal ini kan juga berhubungan juga dengan
lapangan usaha yang nantinya akan kita buka. Kalau modalnya sedikit ya disesuaikan. Kalau modalnya bagus, modalnya cukup banyak, ya bikin usaha sesuai dengan modal yang kita punya. Ya. Yang kelima, pengetahuan. Pengetahuan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan mengenai usaha yang harus dirintis atau dengan lingkungan yang sudah ada. Yang kedua, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. Ya, peran dan tanggung jawab adalah kita sebagai pemilik usaha. Yang ketiga, pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Tentang manajemen, kita juga harus bisa memanage waktu, keuangan, usaha. Jadi secara global yang memanage adalah diri kita sendiri. Karena dalam berwirausaha semua tanggung jawab, semua resiko jelas yang akan menanggung adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi harus juga kuat, harus juga strong. Yang ketiga, pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Tadi sudah yang ketiga ya. Lanjut ke yang keenam, keterampilan. Keterampilan ini ada 4 ya. Jadi keterampilan yang harus dimiliki ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan resiko. Memperhitungkan resiko ini tidak hanya laba saja atau keuntungan, tapi juga kelemahan-kelemahan yang nantinya akan kita temui. Ya. Yang kedua, berhubungan dengan keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. Nilai tambah ini berhubungan dengan laba juga. Yang ketiga, keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Bagaimana kita cara memimpin, mengelola, memanage keuangan, memanage usaha kita. Yang keempat, berhubungan dengan keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Kalau berkomunikasi dan berinteraksi berhubungan dengan orang banyak atau khalayak umum ya. Kalau kita buka usaha, bagaimana kita melayani pelanggan, customer kita dengan bahasa yang sopan dan santun, dengan komunikasi yang baik. Nah, oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Jadi karena kita membahas tentang kewirausahaan, khususnya untuk anak-anakku yang mengambil jurusan keperawatan. Jadi kewirausahaan dalam dunia keperawatan ini juga sangat luas, karena ini berhubungan dengan pelayanan jasa yang nantinya kalian akan lakukan. Jadi kalian punya keterampilan apa sih ya yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kewirausahaan dalam dunia keperawatan adalah perawat yang berwirausaha, atau bahasa kerennya nursepreneur. Nursepreneur adalah seseorang yang memiliki usaha jasa dalam bidang pelayanan kesehatan, jelas perawatan langsung serta konsultasi kesehatan ya. Klien yang didapat pun juga bermacam-macam, mulai dari individu, masyarakat, keluarga, dan juga institusi pendidikan. Jadi yang namanya kewirausahaan dalam bidang keperawatan ini adalah berhubungan dengan usaha jasa dalam pelayanan kesehatan. Jadi nantinya seorang perawat bisa dipanggil secara individu maupun secara berkeluarga maupun bermasyarakat. Jadi pelanggannya ataupun pasiennya itu dari bermacam-macam kelompok yang ada di masyarakat, bisa individu maupun bisa juga secara berkelompok. Jadi istilahnya itu home care. Nanti
seorang perawat bisa dihubungi dulu atau ditelepon dulu, bisa di WhatsApp dulu atau janjian dulu, nanti bisa datang ke rumah. Jadi jasa yang akan dilayani itu banyak sekali, mulai dari mengganti perban ya untuk luka, atau memasang selang NGT, atau misalkan mau nensi darah, atau contohnya mau sunat juga dia bisa ya. Ini berhubungan dengan pelayanan kesehatan ya. Jadi konsultasi kesehatan bisa dilakukan oleh seorang perawat. Secara konseptual, nursepreneur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada 5 ciri. Yang pertama, penyerahan diri itu meliputi pendisiplinan, disiplin secara diri sendiri, secara pribadi, secara menyeluruh, merasa nyaman bekerja untuk diri sendiri. Jadi yang namanya penyerahan diri ini berhubungan dengan kenyamanan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nyaman tidak sih kita melakukan kegiatan tersebut? Yang kedua, pengasuhan diri itu meliputi antusiasme tak terbatas untuk ide-ide ya, berhubungan dengan ide atau gagasan yang nantinya akan muncul. Apalagi sih harus aku laksanakan untuk lebih mengembangkan usaha ya. Ini berhubungan dengan ide-ide atau gagasan-gagasan yang muncul dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, orientasi pada tindakan. Orientasi pada tindakan meliputi hasrat untuk mewujudkan atau mengaktualisasi dan mengubah ide menjadi sebuah kenyataan ya. Kalau misalkan mempunyai angan-angan pengen seperti ini, pengen seperti itu ya, kalau hanya ide saja tapi tidak menjadi kenyataan, itu kan sama aja nol besar ya kan. Jadi yang namanya ide ya harus diwujudkan biar menjadi sebuah kenyataan. Yang keempat, energi tingkat tinggi yang mampu bekerja dalam kurun waktu yang sangat lama secara emosional, mental, dan fisik ya. Yang namanya orang bekerja pasti capek ya. Bagaimana kita bisa memanage rasa emosi kita, mental, dan juga secara fisik ya. Kalau bekerja itu kan kita harus semangat, tidak boleh cepat mengeluh, capek lah, inilah, itulah, karena itu adalah sebuah konsekuensi dalam pekerjaan. Jadi secara mental dan emosional itu harus stabil. Yang kelima, toleransi atas ketidakmenentuan secara psikologis, mampu menghadapi resiko ya. Resiko di sini adalah resiko yang berhubungan dengan tadi rasa capek secara fisik, secara emosi, maupun juga secara mental. Lanjut, faktor keberhasilan dalam berwirausaha itu ada 3. Yang pertama, bersikap jujur dan berani. Yang kedua, pandangan strategis. Dan yang keempat, leadership. Leadership ini berhubungan dengan kepemimpinan, sikap kita, bagaimana kita dalam memimpin sebuah usaha, maju tidaknya dalam sebuah usaha kan tergantung dari kepemimpinan diri kita sendiri ya. Kalau kitanya tegas ya, kalau kitanya berani ya, insya Allah usahanya akan berjalan dengan lancar. Oke, yang terakhir setelah tadi faktor keberhasilan dalam berwirausaha ada 3 poinnya. Sekarang untuk pertemuan penutup ini, faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha, poinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan manajerial ya. Kemampuan dan pengetahuan secara manajerial ini secara menyeluruh ya. Jadi kita tuh harus mempunyai pengetahuan yang luas dan juga kemampuan manajerial dalam melaksanakan, dalam keuangan dan lain sebagainya. Jadi ini secara menyeluruh atau secara kontinu. Yang kedua, kurangnya berpengalaman baik dan kemampuan mengorganisasi, keterampilan pengelolaan sumber daya manusia, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi kurang memadai,
kurang pengawasan dan peralatan, sikap yang sungguh-sungguh dalam berusaha.